Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang my experience as a psoriasis warrior. Jadi tujuannya mau bikin video ini itu untuk berbagi ke teman-teman yang mungkin mengalami atau memiliki psoriasis juga, atau mungkin buat teman-teman yang sama sekali nggak pernah tahu apa itu psoriasis. Karena selama hidupku, orang yang kenal aku di luar keluargaku kayak teman-teman gitu, mereka sama sekali nggak pernah dengar kata psoriasis, jadi nggak pernah tahu sebenarnya itu apa sih gitu. Dan langsung aja kita mulai. Nah, awalnya aku kira psoriasis itu adalah penyakit kulit, tapi ternyata bukan. Dia itu adalah penyakit autoimun. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang apa itu psoriasis, sebenarnya kalau di Google tuh udah banyak banget penelitian dan artikel-artikel yang reliable tentang pengertian psoriasis itu sendiri. Kalian bisa cari lebih tahu, kalian bisa cari lebih banyak gitu. Jadi intinya dia tuh penyakit autoimun yang terus kelihatannya tuh udah di kulit gitu. Nah, yang terlihat itu adalah kayak kulit tuh jadi ada kayak bumpy gitu, warnanya merah-merah gitu, dan mungkin agak-agak mirip dengan eksim gitu ya, eczema seperti itu. Nah, psoriasis sendiri itu juga ada beberapa jenis, dan yang aku derita itu adalah namanya psoriasis gutata atau gutate gitu bacanya. Jadi kalau nggak salah dokterku bilang tuh ada 3, dan ya salah satunya yang aku idap ini sekarang gitu. Penyebab psoriasis sendiri sih, kalau aku konsul dengan dokter kulitku, dia juga nggak bisa benar-benar memastikan apa penyebabnya, apakah karena makanan atau keturunan gitu. Kayak belum ada yang fix penyebabnya apa, tapi kayak dia bilang kemungkinan besar sih keturunan seperti itu. Dan ini tuh tidak menular. Biasanya kan kalau penyakit kulit mungkin menular ya, tapi kalau psoriasis itu, well, once again, ini bukan penyakit kulit, tapi dia lebih ke autoimun gitu, jadi nggak menular. Nah, aku sendiri tahu aku kena psoriasis itu udah sejak tahun 2009, udah 10 tahun lebih sebenarnya. Dan thank God itu aku menyadari bahwa aku kena psoriasis itu cepat, jadi aku langsung dapat treatment gitu. Karena tahunnya bisa cepat karena sebelumnya kakakku udah kena duluan gitu. Jadi saat aku sadar ada bercak merah, aku akan kasih lihat contoh gambar kulit yang ada psoriasisnya. Nah, ini gambar psoriasis di badanku sendiri ya. Jadi saat aku tahu ada bercak merah kayak gini, pertama itu munculnya di lutut. Aku lupa lutut kiri atau lutut kanan, kayaknya kiri deh. Nah, waktu aku lihat muncul gitu, aku langsung familiar dengan yang ada di badannya kakakku. Nah, langsung aku minta diperiksain ke dokter kulit gitu. Waktu ke dokter kulit, diagnosa pertamanya itu adalah aku kena eksim gitu. Nah, terus aku diresepin salep dan disuruh kontrol lagi 2 minggu setelah pemakaian salep. Tapi selama 2 minggu pemakaian itu sama sekali nggak ada perubahan. Kayak misalnya dia membaik atau gimana tuh sama sekali nggak ada. Malah muncul di lutut satunya, di lutut kanan gitu. Nah, setelah 2 minggu terus akhirnya kontrol lagi ke dokter ini, ke dokter kulit. Barulah dia akhirnya bilang, oh iya kamu kena psoriasis gitu. Tapi waktu itu memang belum dijelasin psoriasis yang mana seperti itu. Nah, terus aku perasaannya waktu kena psoriasis itu sedih ya, kaget dan sedih banget, karena aku tahu itu bakal sangat berdampak ke kehidupan sosialku
karena kan kalau di kulit tuh kan kelihatan. Dan aku ngeliat kakakku, dia tuh orangnya jadi nggak pedean, terus ya pokoknya berdampak ke sosial. Apalagi kalau orang yang nggak ngerti kan ngeliat tuh kayak kenapa kayak gitu, jadi kayak mungkin I don't know, jijik sendiri atau gimana gitu. Cuman kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan, akhirnya dikasih salep gitu, obatnya waktu itu bentuknya salep. Nah lalu habis itu ya terus aku harus menggunakan salep itu sehari 2 kali, pagi dan sore gitu, atau pagi dan malam kayak gitu. Nah karena psoriasis itu kan efeknya di kulit ya, maksudnya kelihatannya tuh di kulit. Dan since skin is the largest organs in our body, jadi itu bisa di bagian kulit mana aja. Dan kalau aku pribadi itu aku ada di lutut. Pertama itu di lutut kiri kanan gitu, terus dia muncul lagi di siku, sampai sekarang masih ada di siku. Nanti aku akan kasih gambarnya. Ini dia lagi nggak kumat soalnya, jadi nggak kelihatan banget, atau mungkin nggak begitu ya. Oke, nanti mungkin aku akan kasih fotonya. Nah, di siku, terus habis itu dia muncul di kepala. Kalau aku tuh di mana ya, di sini. Jadi di bagian bawah kepala sini yang kayak hairline bawah gitu, di situ. Terus dia muncul lagi di kempol tuh apa bahasa Indonesianya, betis ya, di betis. Terus di paha, dan terakhir di lengan. Nah cuman kalau misalnya dibandingin kakakku dan ada temanku juga yang kena psoriasis, penyebaran psoriasisku itu termasuk sangat lambat dalam rentang waktu dari 2009 sampai 2022 ini gitu. Karena kalau kakakku tuh dia tuh bener-bener dalam rentang beberapa tahun dia sakit itu bener-bener nyebar gitu, di perut, di punggung, di kepala, tangan, kaki kayak gitu. Kalau aku sendiri ya cuma di bagian-bagian itu tadi. Dan aku beda jenis dengan kakakku. Kalau dia itu bisa gede-gede gitu, flek apa kayak merah-merahnya tuh gede-gede. Dan kalau aku dia ya kecil-kecil aja, kecil-kecil tapi kayak banyak gitu. Jadi bisa di bagian tubuh mana aja, because skin, karena kan skin gitu. Dan yang terakhir baru-baru ini banget, ya nggak baru-baru ini banget sih, kayak setahun 2 tahun belakangan ini, itu dia ada di kelopak mata. Aku akan tunjukin fotoku waktu kemarin aku wisuda. Itu dia lagi kumat banget di kelopak mataku. Jadi kelopak mataku kelihatan sangat bumpy gitu, kasar gitu. Nah, sama di deket sini itu munculnya baru karena sering pakai masker, jadi kayak dia muncul di deket-deket sini gitu. Nah, sebenarnya yang sangat-sangat ngefek ke my social life itu yang di kepala. Jadi kalau di kepala itu hasilnya jadi kayak kita tuh ketombean parah gitu loh. Aku ingat banget dulu waktu zaman aku kerja, mostly I spend my time sit. Jadi kerjaanku tuh kebanyakan duduk di kursi, dan kursiku itu warnanya tuh hitam. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak garuk-garuk, aku cuman bergerak seadanya di kursi itu aja. Dia flaking, apa sih, kayak rontok gitu loh. Jadi di kursi itu ngebekas hitam-hitam kayak ketombe, ngebekas putih-putih kayak ketombe gitu. Dan itu jadi kayak diliatin temen-temen kan nggak enak gitu, kayak kok Camelia ketombean parah banget gitu, padahal itu bukan ketombe kayak gitu kan. Cuman pasti kalau orang nggak tahu kan akan mikirnya seperti itu gitu. Terus dia super gatel gitu kan. Nah, itu yang sangat ngefek di social life-ku, itu yang sakit di bagian kepala. Even yang paling sedihnya, waktu itu aku
pernah dianiaya, terus ada luka di leherku. Lalu pas di persidangan, lawyernya tersangkanya itu bahkan bilang itu mungkin bukan luka penganiayaan, tapi itu psoriasis, karena kan dia ngidap penyakit itu gitu. Aku jadi kayak nggak tahu ya, tapi rasanya kayak jelas beda gitu loh. Luka hasil penganiayaan dan psoriasis itu it's far different gitu. Sedihnya sih di situ sih, nggak tahu, kayak I know kalau dia dibayar untuk membela seseorang yang adalah tersangka gitu, cuman aku nggak habis pikir aja, sakitku ini dimanfaatkan kayak gitu. Itu menurut aku it doesn't make any sense gitu. Jadi efeknya ke social lifeku tuh kayak gitu. Nah, yang kepala ini itu akhirnya kebetulan banget mamahnya temenku itu juga sakit psoriasis, terus dia berobat ke Malaysia. Nah, aku terus dicobain obatnya tante ini gitu. Obatnya itu ada dua, satunya racikan dokter dan satunya itu bisa dibeli di apotek di Malaysia, tapi sayangnya hanya bisa di apotek di Penang. Obatnya itu udah habis, aku udah nggak beli lagi, jadi aku nggak punya contoh botolnya, aku kan kasih gambarnya. Ini namanya Beprogel. Jadi ada dua obat, racikan sama Beprogel ini. Itu aku diajarin cara pakainya. Racikannya ini tuh dipakai sebelum tidur, terus kita pakai shower cap, dibiarin tidur, pagi dibilas, terus dipakein Beprogel. Nah, obatnya ini itu aku ingat banget baunya itu belerang banget, dan dia super oily gitu. Dan saat dipakein di kulit kepala itu aduh, gatelnya minta ampun. Tapi emang bener-bener pakai obatnya ini semalaman, keramas, bilas, terus dipakein Beprogelnya ini tuh, terus jadi bener-bener menenangkan si kulit yang ada psoriasisnya itu. Dan terus akhirnya aku kayak bertahap udah nggak pakai yang racikan lagi, hanya pakai yang Beprogelnya aja. Jadi aku dulu tuh keramas setiap hari, jadi setiap hari aku pakai Beprogelnya itu. Lalu karena dia udah mulai membaik, nggak flaking lagi, kayak aku mulai 2 hari sekali pakainya, 3 hari sekali, terus seminggu sekali gitu. Jadi aku berusaha kayak ngurangin dosisnya sendiri supaya nggak ketergantungan. Itu yang buat di kepala dulu ya guys. Nah, terus aku berhenti menggunakan Beprogel ini semenjak pandemi COVID, karena obatnya ini kan hanya bisa dibeli di Penang ya, di Penang. Biasanya aku tuh nitip sama temennya bapakku yang memang dia kayak berapa bulan sekali itu check up ke Malaysia. Kebetulan di rumah sakit di Penang juga, jadi aku akan nitip beliin gitu. Biasanya sekali beli tuh 6 box gitu, 6 botol. Dan harganya lumayan terjangkau. Jadi satu botol 30 ml itu bisa sebulanan aku pakainya. Itu harganya sekitar kalau dirupiahin 50 ribuan. Nah, cuman karena pandemi dia juga udah jadi nggak bisa lagi keluar negeri karena sulit banget keluar negeri. Jadi aku juga nggak bisa beli obat itu gitu. Nah, terus saat udah mulai kumat di kepala, aku kan jadi harus gimana nih ke obatnya gitu kan. Sedangkan kalau pakai salep yang sama dengan di badan itu juga nggak ngefek apa-apa, di kepala tuh kayak beda aja hasilnya gitu. Nah, terus akhirnya aku ngide pakai virgin coconut oil. Di videoku yang pertama aku juga udah bahas virgin coconut oilnya ini. Aku pakainya itu seminggu 2 atau 3 kali gitu, terus seminggu sekali, terus 2 minggu sekali. Jadi emang bener-bener aku kurangin gitu dosisnya, aku kira-kira sendiri.
virgin coconut oilnya tuh botolnya akan aku rendam dulu di air yang lumayan panas, jadi minyaknya itu, oilnya akan jadi anget, baru aku kasih di kulit kepalaku, aku diemin kayak sejam 2 jam, habis itu baru bilas. Dan thank god banget sembuh guys. Aku disclaimer dulu ya, aku bukan dokter kulit dan hasilnya pasti akan berbeda antara aku dan teman-teman yang lain. Cuman selama aku menggunakan Beprogel itu tadi dan menggunakan VCO itu, sekarang bener-bener aku nggak ada lagi yang namanya psoriasis di kepala, literally nggak ada lagi. Ini kayak miracle juga sih sebenarnya, tapi bener-bener sembuh yang di kepala dan aku sangat-sangat bersyukur banget nggak ketergantungan obat lagi untuk psoriasisku yang di kepala itu. Sebelumnya aku juga berusaha cari Beprogel itu di e-commerce, tapi nemu sih, cuman harganya 3 kali lipat dan itu harus PO 2 minggu. Jadi aku kayak aduh kayaknya nggak worth it deh, makanya terus aku ngide nyoba pakai VCO gitu. Nah, untuk yang di kepala sih sekarang udah so much better. Aku bisa bilang aku sama sekali nggak ada lagi psoriasis di kepala. Cuman aku maintain dengan pakai shampoo dan hair mask untuk kulit kepala gitu. Produknya apa kalian bisa lihat di video aku yang pertama. Linknya akan aku taruh juga di description box. Terus untuk yang di badan, so far aku masih ketergantungan obat, maksudnya salep. Bener-bener belum bisa lepas dari salep dokter, karena kalau misalnya salepnya habis terus aku nggak kontrol, padahal kan harus kontrol sebulan sekali ya, habis nggak habis salepnya. Cuman kadang aku kayak nggak sempat, dan sekali kontrol itu kan bisa 500.000 ke atas, jadi I have another priority gitu, jadi aku skip ke dokter kulitnya. Terus kadang kalau salepnya habis aku akan mencoba untuk meluluri tubuhku dengan VCO gitu, itu tapi belum benar-benar memberikan efek supaya aku benar-benar lepas dari salep, itu belum sama sekali. Jadi aku masih selalu harus pakai salep dari dokter. Cuman yang aku udah gak pakai lagi tuh obat minumnya. Jadi ada juga resep obat minum yang unfortunately itu efek jangka panjangnya menurutku lumayan mengerikan di aku. Jadi aku kayak aku nggak mau minum obat itu gitu, aku pakai salep aja gitu. Walaupun memang efeknya dari obat itu tuh, obat minumnya tuh cepet banget, begitu diminum kayak 2-3 hari itu bener-bener apa ya, psoriasisnya tuh yang tadinya radang merah-merah gitu, dia bisa benar-benar tenang, ngurangin gatal dan sebagainya. Tapi I'm thinking about the long term effect, kayak I gotta stop it gitu, jadi aku nggak konsumsi lagi. Nah, itu obatnya dari dokter aku tetap masih pakai. Cuman kalau misalnya yang di kepala itu sih pakai VCO dan Beprogel itu. Mungkin teman-teman kalau mau coba, but once again I'm not the doctor, aku pasti juga hasilnya akan berbeda di aku dan teman-teman, karena kakakku juga aku cobain pakai Beprogel itu it doesn't work ke dia gitu. Nah, gitu obat-obat yang aku pakai ya. Dan terus selain salep gitu, aku jadi lebih concern dengan body care. Dokterku juga menyarankan untuk pakai sabun yang gentle, maksudnya tanpa SLS gitu, kayak sabun bayi gitu. Tapi aku ada juga videoku yang membahas tentang Ray Skin, itu bagus banget menurutku buat aku yang sedang sakit psoriasis. Body lotionnya juga oke, dan dokter juga nyaranin kalau body care kayak lotion coba cari yang untuk bayi atau yang non fragrance
kayak gitu. Dan apakah lalu berpengaruh apa yang aku makan? Kalau dokterku bilang nggak ada hubungannya sama makan. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu pantangan makan apa-apa sih kalau kata dokter kulitku ya. But I don't know kalau misalnya kalian udah konsul ke dokter kulit kalian dan jawabannya beda ya. Tapi kalau dokter kulit aku bilang nggak ada pantangan makan, karena ini bukan efek dari makanan sih kalau menurut dia, seperti itu. Dan pemicu psoriasis tuh kadang kan dia tenang kulitnya. Aku kan kasih lihat ya fotonya, perbandingannya antara waktu tenang dan waktu meradang. Nah, pemicunya itu beda-beda. Kalau aku sendiri, kata dokterku, pemicunya adalah stres dan infeksi. Stres ya jelas of course pikiran, tapi kayak gimana nggak stres gitu loh. Aku sakit kayak gini aja tuh aku stres, jadi aku nggak stres tuh gimana caranya gitu. Jadi harus benar-benar manage stres lah pokoknya gitu. Dan infeksi itu maksudnya kayak misalnya aku kalau demam, batuk, pilek, radang, itu kan katanya termasuk infeksi ya. Nah itu jadi pemicu banget. Dan aku perhatiin banget waktu aku kena covid, aku sempat demam dan batuk. Wah itu bener-bener menjadi-jadi, dia bener-bener merah. Tiap habis mandi tuh meradang gitu, terus gatel banget. Jadi bener sih itu pemicu utama kalau di aku tuh stres dan sakit gitu. Kayak gimana caranya nggak stres dan nggak sakit gitu kan ya, gitulah. Harus aku jadi kayak lebih, oh berarti aku harus lebih sayang sama badanku aja kayak gitu. Dan juga dokter menyarankan jangan terlalu sering mandi air hangat gitu, karena air hangat itu juga kayak malah bikin dia meradang gitu. Nah gitu teman-teman, mungkin yang bisa aku share tentang pengalaman aku as a psoriasis warrior. Mungkin kalau ada teman-teman yang kena psoriasis juga, kalian bisa leave comments, kita bisa berbagi informasi tentang psoriasis, atau mungkin ada yang mau ditanyain tentang psoriasis, you can leave the questions in the comments. Dan in conclusion, kayaknya ya harus lebih sayang dan perhatian aja sih sama diri kita dan manage stres. Aku percaya banget kalau pikiran kita itu berefek pada badan kita gitu. Jadi positive thinking, try to overcome the overthinking and so on lah. Pokoknya lebih care terhadap kesehatan mental dan kesehatan fisik kita aja sih. Kalau menurut aku itu pelajaran yang bisa aku ambil selama ini, kalau aku merefleksikan ke diriku sendiri as a person who lives with psoriasis gitu. Dan once again, I'm not a doctor, I'm not a dermatologist. Mungkin yang aku alami berbeda dengan kalian, dan mungkin apa yang berhasil di aku nggak berhasil di kalian juga. If you want to try the VCO and others, maybe you need to consult with your own doctor gitu. Oke, so ini aja yang bisa aku share. Panjang banget videonya, jadi thank you so much for watching. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, channelnya di subscribe, dan mungkin bisa kalian share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke, and see you on my next video. Bye semuanya.